A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasinan ya ayat 47. Ayat 47 ini ayat terakhir dari ini ya, rangkaiannya 3 ayat. Ini tentang orang kafir. Tentang orang kafir yang ya sebetulnya serba jelas dalam arti bagi orang kafir ya serba jelas, mereka itu orang yang jelas-jelas menolak apa yang Allah turunkan, sehingga kan mereka itu dengan bersikap demikian mereka menolak gitunya, mengingkari agama Islam yang Allah turunkan. Maka yang pokok tidak ada berarti satupun gitu ya, tidak ada satupun sekecil apapun yang manapun itulah dari agama Islam yang Allah turunkan itu ditaati, artinya ya diamalkan oleh mereka. Segala yang datang dari Allah itu ya, segala yang datang dari Allah itu menurut mereka itu salah, buruk gitu ya. Apa yang datang dari Allah itu menurut mereka itu salah dan buruk semuanya. Nah, sehingga mereka menolaknya gitu ya, mereka menolak apa yang Allah turunkan. Itu yang digambarkan kemarinnya di ayat 46. Wa ma ya'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan tidak ada satu saja gitu ya dari dari seluruh ayat-ayat Tuhan mereka yang datang kepada mereka kecuali mereka itu berpaling. Itu ya karena di dalam hati mereka sudah ada penolakan. Itu yang kemarin sampai di sana nih ya. Nah sekarang ayat berikutnya. Kalau rangkaiannya tadinya ayat ini tentang orang kafir dari ayat 45. Mulai dari wa iza qila lahumut ittaqu ma baina aydihim wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Apabila dikatakan kepada mereka, selamatkanlah diri kalian dari azab Allah di dunia dan azab Allah di akhirat, dengan memiliki rasa takutnya itu gitu ya, dengan memiliki rasa takutnya itu maka Allah akan merahmati mereka. Nah, kemudian di ayat 46-nya ya, tidak ada satupun ayat dari seluruh ayat Tuhan mereka yang datang kepada mereka kecuali mereka bersikap mu'ridin, mereka itu berpaling, menghindar itulah dan sebagainya ya, kurang lebih demikian. Nah sekarang ayat berikutnya nih, ayat ke-47. Wa iza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala allazina kafaru lil ladzina amanu anutimu man law sya Allahu at'amahu in antum illa fi dhalalim mubin. Apabila dikatakan kepada mereka, wa iza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, anfiqu mimma razaqakumullah, infakkanlah sebagian apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman,
apakah kami harus memberi kepada orang yang kalau Allah menghendaki pastikan Allah memberinya rezeki. Kurang lebih demikian, ya, orang kafir berkata kepada orang yang beriman, apakah kami harus memberi kepada orang yang kalau Allah menghendaki kan pasti Allah memberinya. Jadi kenapa harus kita gitu yang memberi? Kalau Allah menghendaki, kalau Allah mau kan memberi kepada orang itu kan Allah bisa. Ya, kenapa gitunya? Kenapa mesti kita yang memberi? In antum illa fi dhalalim mubin. Nah, orang kafir kepada orang yang beriman ya terkait dengan infak, ya terkait dengan sodakoh itu mereka mengatakan in antum illa fi dhalalim mubin, ya tidaklah kalian ini kecuali berada di dalam kesesatan yang nyata. Itu kalau terjemahnya ya fi dhalalim mubin, berada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, sekali lagi ya terjemahnya demikian ya. Apabila dikatakan kepada mereka infakkanlah sebagian dari yang telah Allah rezekikan kepada kalian, orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, mengapa gitu kita harus memberinya? Mengapa kita harus memberi kepada orang yang kalau Allah mau, kalau Allah menghendaki kan Allah bisa memberinya. Nah, maka tidaklah kalian itu kecuali berada di dalam kesesatan yang nyata. Menurut mereka itu salah besar. Jadi nggak adanya pada prinsipnya ya, pada orang-orang kafir infak, sodakoh atau memberi itu tidak ada. Benar prinsip nate di dunia ini apa yang gratis tah eta sigara teh gratis. Artinya kalaupun mereka memberi gitunya, misalnya ketika ada sumbangan, ketika apa memberi, mereka itu sedang memancing. Mereka itu sedang memancing. Mereka itu sedang melemparkan umpan yang menurut mereka nanti akan mendapatkan yang lebih banyak, yang lebih besar. Sih gede ngusep gitu, umpan segede tungtung ramo ya pan ari lauk mah kudu gede atuh. Da rugi atuh ari opan segede jempol gara ari lauk jair segede cingir. Teu rugi bandar atuh gitu mah. Jair deui. Nguseup tapi ongkoh gitu tapi tuluy we. Nah, pika magrib. Jadi kita minggu hareup nanti nguseup deui. Ongkoh bari unggal nguseup ge kitu. Ayo we jair segera cingir beak atuh opan Da unggal diangkat jair segera cingir bebeutkeun teh watir jair. Dibebeutkeun. Paeh teh jair. Nah, sekarang penjelasannya ini mengikuti kitab At-Tafsirul Munir ini. Iza talaba minhumus shadaqata wa umiru bil infaqi mimma razaqahumullah. Nah, apabila diminta kepada mereka sedekah, apabila diperintahkan berinfak kepada mereka, ini istilah ini ya, sedekah sebetulnya itu lebih luas. Sedekah itu sebetulnya lebih luas. Di antaranya di dalam hadis itu zakat fitrah itu disebutnya shadaqatul fitri. Ya, shadaqatul fitri, ya sedekah itu lebih luas. Nah, kemudian di surat At-Taubah ayat 60 di situ menggunakan kata sedekah juga, padahal yang dimaksud zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara. Jadi hanyalah zakat itu bagi fakir, miskin, dan itu di ayat 60 kan menyebut mustahik zakat, bukan sedekah secara umum.
Jadi sedekah lebih umumnya. Sedekah bisa dengan arti infak ya. Infak itu salah satu bentuk sedekah gitulah. Ya. Nah, kalau infak itu arti kata infak itu mengurangi. Kalau seseorang berinfak artinya dia mengambil dari, itunya mengambil dari sesuatu, diambil sebagian. Jadi ini berkurang. Itu arti bahasa infak itu mengurangi. Kalau misalnya selembar kertas gitunya. Kalau selembar kertas lalu kita ambil ujungnya misalnya, sudutnya, salah satu sudutnya kita sobekkan. Nah berarti ini kan jadi berkurang jumlahnya. Jadi secara bahasa demikian gitu ya. Tapi kalau secara makna infak sedekah itu sering diartikan dengan arti yang sama. Pokoknya kita memberi. Itulah hanya memberi. Dan yang dibatasi, nah, kalau zakat kan bukan memberi sebetulnya. Kalau zakat bukan memberi, mungkin dalam bahasa kitanya menunaikan. Berarti kan itu kewajiban menunaikan itu. Kalau zakat itu menunaikan zakat. Orang mengeluarkan, memberi itu bahasanya apalahnya mengeluarkan zakat. Misalnya ini nantinya zakat fitrah. Kita keluarkan zakat fitrah tersebut. Nah, apa yang kita keluarkan, apa yang kita berikan itu, nah itu bukan infak, kita tidak memberi. Karena yang kita keluarkan itu bukan milik kita. Itu kewajiban yang harus ditunaikan. Nah, kalau infak di sini menggunakan kata infak nih ya. Wa iza qila lahum anfiqu, itu bahasanya demikiannya, apabila dikatakan kepada mereka infakkanlah. Nah, artinya dan di sini mimma rozaqakum, sebagian, infakkanlah sebagian apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Nah, apabila diminta kepada orang kafir, apabila diperintahkan kepada mereka untuk berinfak dari itunya apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka. Nah, kalau di kita mungkin boleh disebut ada orang kafir ya. Ada orang kafir misalnya, lalu kita datangi minta sumbangan, kemudian mereka mengeluarkan. Nah, apa mereka itu benar, mereka itu mau mengeluarkan? Infak dalam arti mereka mau gitunya mengurangi, mereka mau gitu mengurangi harta yang mereka miliki. Gak akan ada orang kafir yang demikian. Ya gak akan ada orang kafir yang demikian. Kalaupun mereka mau mengeluarkan, pasti mereka itu sudah menghitung. Pasti mereka sudah menghitung ya, teteh prinsipnya gratis. Mereka sudah menghitung, pasti mereka itu mendapat keuntungan minimal sama. Meskipun bentuknya tidak mesti materi lagi ya, tapi mereka mendapatkan keuntungan minimal itu dengan keuntungan yang sebanding, baru mereka mau mengeluarkan. Nah, mereka mengatakan kepada orang-orang yang berimannya istihza'an bihim wa tahakkuman. Mereka berkata kepada orang-orang yang beriman itu pun dengan maksudnya mengejek, mengolok-olok orang yang beriman dengan mengatakan seperti yang di ayatnya tadinya, mengapa harus kita yang memberi kepada mereka? Ya kenapa kita mesti kenapa harus kita gitu yang memberi kepada mereka? Kalau Allah menghendaki kan Allah bisa
Kalau Allah mau kan Allah bisa memberi rezeki kepada orang yang dimaksud, katakanlahnya kepada orang yang dimaksud. Jadi kenapa mesti kita yang memberi kepada orang itu? Allah bisa nggak memberi rezeki kepada orang itu? Ini orang kafir memang mengejek, ini maksudnya. Mereka mengejek, mereka mengolok-olok orang-orang yang beriman dengan mengatakan demikian. Kenapa mesti kita yang memberi kepada orang itu? Kan Allah bisa. Bukankah Allah berkuasa menjadikan atau memberi rezeki kepada orang itu? Bahkan Allah juga berkuasa untuk menjadikan orang itu jadi lebih kaya dari kita, kan bisa. Nah ini seolah-olah apa yang dikatakan mereka itu benar nggak Allah itu demikian? Ini nih kalimat mereka nih ya, benar nggak Allah itu demikian? Tak iya siga ya teh siga persis ini sama aslinya satu pola seperti setan ya, jurus terakhir setannya. Jurus terakhir setan mencelakakan manusia itu kan mengatakan sudah nggak perlu beramal soleh, percuma beramal soleh juga, sebanyak apapun amal soleh yang kamu miliki, kalau Allah takdirkan masuk neraka kamu mau apa? Itu seolah-olah benar. Tenang saja lah, mau berbuat dosa juga kan Allah Maha Pengampun. Kalaupun kamu banyak dosa, kalau Allah takdirkan kamu masuk surga, siapa yang bisa menghalangi? Padahal itu kan kalimat mencelakakan sebetulnya ya. Itu seolah-olah seperti ini. Seolah-olah kenapa harus kita yang memberi, misalnya kepada si A gitulahnya. Kenapa kita yang harus memberi kepada orang itu? Bukankah kalau Allah mau bisa Allah memberi orang itu? Bahkan Allah juga lebih, itunya bisa memberi lebih. Bahkan Allah berkuasa untuk menjadikan orang itu lebih kaya, lebih banyak hartanya dari kita. Apa itu benar? Itu kalimat benar sebetulnya kan? Allah bisa nggak menjadikan orang yang miskin jadi kaya? Bisa. Allah bisa nggak menjadikan orang yang kaya jadi miskin? Bisa. Allah mampu. Nah ini kalimat disebutnya tenu ieu teh kalimatul haqqi wa urida bihal batil. Istilahnya gitu kalimatul haqqi wa urida bihal batil. Kalimatnya benar tapi sengaja dimaksudkan untuk yang salah. Jadi kalimat yang benar ini hanya digunakan untuk dalih pembenaran bagi yang salah. Eta harus hati-hati atau bahaya. Karena ini kalimatnya benar. Yang barusan itu benar. Kenapa harus kita yang memberi kepada orang itu? Kan Allah berkuasa untuk memberi kepada orang itu. Yang memberi rezeki itu siapa? Bahkan Allah berkuasa untuk menjadikan orang itu lebih kaya dari kita. Jadi kenapa kita harus yang memberi? Itu alasan, itu dalih. Kalau ayat ini ditujukan kepada orang kafir sih ya. Ayat ini ditujukannya kepada orang kafir. Tapi dalih yang sama. Mungkin dengan kalimat yang agak beda, tapi benang merahnya sama. Seolah-olah mereka itu mengatakan, "Oh nah we orang lo capek, orang mau gawe teh syukur pika sore." Setelah hasil kemudian Allah memerintahkan berinfak, sedekah. Ya, seolah-olah ini kan hasil kerja saya, kenapa saya harus mengeluarkan, kenapa saya harus memberi? Seolah-olah itu benar. Padahal hakikatnya makanya seperti ayatnya, apa sih yang Allah perintahkan? Wa iza kilalahum anfiku, berinfaklah kalian. Yang Allah perintahkan infak
infakkan itu yang mana? Ya, yang Allah perintahkan infakkanlah oleh kalian, yang mana yang Allah perintahkan? Mimma razaqakumullah, sebagian. Nah ini razaqakumullah, apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, ini yang manusia sering lupa, ini yang manusia sering lalai, bahkan ada yang tidak mengakui tanubiye teh tidak mengakui hakikat nama. Kenapa saya harus mengeluarkan infak? Kenapa saya harus mengeluarkan sodako? Kenapa saya harus memberi? Kenapa hasil dari kerja saya ini saya harus berikan kepada orang? Ini kan hasil kerja saya dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Saya kerja keras sedemikian rupa. Setelah mendapatkan hasil, kemudian saya harus memberikannya kepada orang lain. Dia ini lupa gitu bahwa yang memberi rezeki kepada manusia itu adalah Allah. Rugi rugi dan celaka. Ruginya apa? Berarti kerja, anggaplahnya kerja yang dilakukannya oleh Allah tidak akan diberi pahala. Karena hakikatnya itu kan bertentangan, bertentangan dengan yang memberi rezeki itu Allah. Adapun kamu bekerja itu karena Allah memerintah. Ketika kamu melakukan, kamu diberi pahala. Soal hasilnya, soal benar-benar rezekinya itu sampai kepada orang itu apa tergantung kerjanya juga enggak sebetulnya. Loba itu keharti lah sebenarnya mah. Apa bener gitunya, bener-bener itu semata-mata karena kerjanya? Enggak sebetulnya. Eta seton Abdurrahman bin Auf ampun-ampunan jadi jelema beunghar teh yang boyang miskin. Berapa anger we kalau Allah takdirkan kaya. Apa sih yang Abdurrahman bin Auf lakukan? Dia malah berhenti berdagang, menyimpan kurmanya sampai busuk supaya tidak jadi kaya. Ternyata kan ini kan Allah kemudian kan yang menjalaninya. Malah kemudian ada orang yang memerlukan kurma busuk dan harganya juga lebih mahal dari kurma normal. Beunghar deui Abdurrahman bin Auf. Geus kapok jadi jelema beunghar teh cik Abdurrahman bin Auf. Nah makanya di sininya ini ayatnya kan seperti ini, anfiku infakkanlah minnya itu litabidnya kalau dalam bahasa Arab itu artinya sebagian. Allah tidak meminta semuanya berarti. Nah yang Allah perintahkan itu adalah sebagian, ma rozaqakumullah, sebagian dari apa yang telah Allah rezekikan. Nah ini yang sebetulnya tidak bisa dibantah. Ya, ini yang sebetulnya tidak bisa dibantah. Artinya mau diakui mau tidak, hakikatnya memang demikian. Karena hanya satu-satunya yang memberi rezeki kepada seluruh alam raya, bukan hanya manusia. Yang memberi rezeki kepada seluruh alam raya itu adalah Allah. Iya ayatna nu ieu teh dina surat Fatir gitu, ayat seberapa? Ayat 5 gitu ya seberapa? Itu yang isinya hal min kholiqin ghairullahi yarzuqukum. Nah sebentar nih ayatnya nih ya. Ini nih menunjukkan bahwa hanya Allah yang memberi rezeki. Artinya manusia mau mengakui mau enggak. Nah, orang yang tidak mengakui demikian, oh ini kan hasil kerja saya, seolah-olah tidak ada campur tangan Allah. Seolah-olah betul-betul itu hasil perhitungan dirinya seperti apa, lalu melakukan bagaimana. Nah benar kan hasilnya seperti ini.
seolah-olah tidak ada campur tangan Allah. Itu kan secara tidak langsung gitu ya menafikan bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah. Nah, lumayan surat Yunus ayat 31 nih. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Katakanlah, tanyakanlah kepada mereka, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Satu, tanya ini kan maksudnya nggak ada yang lain yang memberi rezeki itu Allah. Nah ini juga perlu nih perlu ditekankan dia. Ya dari ayat ini, dari mana ini bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah. Adapun gitu, bagaimana cara Allah memberi rezeki itu kan oleh Rasulullah sudah digambarkan. Bagaimana cara Allah memberi rezeki, diantaranya Rasulullah menggambarkan seperti ini. Lihatlah seekor burung yang keluar pagi hari dari sarangnya mencari makan gitunya, keluar dari pagi hari gitu dari sarangnya, kemudian dia akan kembali sore hari dengan perut yang sudah penuh. Artinya ya seperti itulah Allah memberi rezeki melalui, katakanlah melalui ikhtiar, melalui usaha. Burung itu berusaha. Biar aku jelema gitu ta. Burung saja dia akan dipergi meninggalkan sarangnya mencari makan, diberi rezeki oleh Allah, dia akan kembali ke sarangnya pada sore hari dengan perut yang sudah penuh. Demikian ini kan gambarannya untuk manusia juga sama. Artinya harus, atau Allah memberi rezeki itu melalui ikhtiar, melalui usaha manusia. Dan dari ikhtiarnya ini, artinya ya, dari atau ikhtiarnya ini oleh Allah akan diberi pahala. Ikhtiarnya ini akan diberi pahala apabila mereka atau manusia berikhtiarnya itu karena melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ketetapan Allah bahwa rezeki itu, katakanlahnya rezeki itu sampai kepada seseorang itu melalui ikhtiar dan usaha, seperti Rasulullah yang gambarkan dengan burung tadi. Coba kalau burung itu diam saja di sarangnya, emang aya pare nu nyambeurkeun karena sayang manuk? Pare teh jol barisnya laleumpang, manuk teh tinggal calangap. Aduh raos. Manuk teh calangap dina sayangna. Dari ieu pare nya baris gitu bu siji talag talag deui. Itu kan gambar burungnya yang berikhtiar, burungnya berusaha. Nah, kalau berprinsip seperti ini, mereka menjadi ini orang kafir sih, di ayat ini kan ini tentang orang kafir. Mereka menolak, mengapa kami harus memberi, kenapa kami harus berinfak sedekah, ini kan hasil kerja kami. Seolah-olah itu kan secara tidak langsung menafikan bahwa yang memberi dan menentukan rezeki itu Allah, bukan ikhtiar kamu, bukan kerja kamu. Dengan alasan demikiannya, maka ini kalimatnya benar sebetulnya, yaitu mengapa kami harus memberi kepada, katakanlah seseorang yang kalau Allah mau kan Allah bisa kan memberi rezeki kepada orang itu, benar kan gitu, artinya kan kalimat itu benar. Kalau Allah menghendaki kan Allah bisa memberi rezeki kepada orang itu. Kenapa harus kita yang memberi? Nah, itulah perkataan mereka. Nah, kalimat itu sebetulnya benar, karena kalau Allah menghendaki, Allah bisa memberi rezeki kepada orang itu. Tidak melalui, artinya tidak melalui perintah
infak kepada orang lain, Allah bisa memberi rezeki kepada seseorang tanpa melalui siapapun. Ini yang menjadi dalih mereka. Dan mereka mengatakan demikian, ya fanahnu nuwafiqu masyiatallahi ta'ala fihim. Kan kami sesuai dengan, kan Allah demikian. Iya kalimat iya. Kalimat mereka itu mengatakan seperti ini. Mengapa kami harus memberi kepada seseorang yang kalau Allah mau, kan Allah bisa memberi rezeki kepada orang itu? Itu kalimat yang benar. Kalau Allah mau, Allah bisa kan memberi rezeki kepada orang itu? Tapi kalimat itu kalimat yang benar. Kalimat itu dijadikan dalih, dijadikan alasan untuk mereka tidak mau melaksanakan perintah Allah. Dalam hal ini berinfak. Kalimat itu dijadikan dalih oleh mereka karena mereka tidak mau berinfak. Tadi disebut nate kalimatul haqqi wa urida bihal batil. Kalimat yang benar tapi dimaksudkan untuk sesuatu yang salah, dijadikan dalih untuk sesuatu yang salah, dijadikan dalih untuk pembenaran yang salah. Tak iya contohnya itu yang seperti ini. Karena redaksi ayatnya demikian katanya. Nih anut imu man lau yasha Allahu amahu. Ini redaksi ayatnya demikian ya. Apakah kami harus memberi makan kepada orang yang kalau Allah menghendaki kan Allah bisa memberinya. Nah itu kalimatnya benar karena pasti benar kalau Allah menghendaki Allah bisa melakukan apapun yang ia kehendaki. Tapi kalimat tersebut oleh mereka itu dijadikan dalih, dijadikan alasan, dijadikan pembenaran untuk mereka tidak mau memberi, untuk mereka tidak mau mengeluarkan. Ada alasan manusia itu makhluk sebutannya ini karakter semua manusia, aslinya manusianya tanpa agama. Manusia itu karakternya entah apa nih namanya yang seperti ini sebutannya, baru mau melakukan sesuatu kalau jelas nanti dapat apa. Nah, itu manusia. Coba kenapa kalau ada yang diajak kerja bakti mau, emang kerja bakti diburuhan gitu dan ente. Jadi naik kerja bakti di RT, di RT. So kayak kan kerja bakti di RT-nya diburuhan tuh, dapat apa sih dengan mengerjakan kerja bakti? Emang yang rewardnya itunya yang kemudian didapatkannya kan tidak mesti selalu materi. Bisa jadi dengan ikut kerja bakti itu dia mendapatkan kenikmatan, tak berarti itu karakter asli manusia. Mau melakukan sesuatu itu kalau dengan melakukan sesuatu itu dapat apa? Itu mengapa diantaranya itu mengapa Allah banyak menjanjikan di dalam Al-Quran. Allah banyak menjanjikan, terutama Allah menjanjikan hal yang tak terhingga, yang tak ternilai, yaitu surga. Karena Allah tahu manusia itu mau melakukan sesuatu itu kalau dia yakin nanti dapat apa. Nah kalau orang kafir nih, ini kalau orang kafir, apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian yang Allah rezekikan kepada kamu. Ini hati kecilnya akan menolak, kalau saya memberi terus nanti dapat apa? Karena itu manusiawi. Kalau saya memberi nanti dapat apa?
Orang tidak dapat pahala, kan mereka nggak percaya ada akhirat. Maka mereka itu secara manusiawi tadinya baru mau melakukan sesuatu kalau balasannya di dunia. Ya kalau balasannya di dunia, matakna baheula nu rodi, nu romosa, nu kerja paksa gitu nya moal baraleg moal gawena ge. Ya mereka dapat apa kan nggak dapat apa-apa, namanya juga kerja paksa, kapaksa gitu. Kerja kapaksa gitu. Kenapa? Menteu kan bisa sampai dibunuh. Karena mereka memang tidak mendapatkan apapun dari kerja mereka. Nah ini orang kafir itu apabila diperintahkan kepada mereka, infakkanlah sebagian yang Allah rezekikan kepada kamu. Ini dalih mereka, kenapa harus kami yang memberi? Kan Allah bisa memberi kepada orang itu. Nah karena bagi mereka nggak terbayang kalau kami memberi terus dapat apa. Ya kan mereka itu nggak bisanya nggak bagi mereka tidak terbayang kalau kami memberi itu terus kami nanti dapat apa. Kalau orang Islam kan harus yakin. Kalau orang Islam kan harus yakin bahwa setiap amal soleh itu pasti diberi balasan, pasti dibalas sebutannya kan, pasti dibalas, diganjar, diberi pahala oleh Allah. Bahkan sebetulnya kan balasan dari Allah bukan hanya nanti di akhirat. Balasan dari Allah untuk setiap amal itu kan berlaku di semua tahapan hidup manusia. Di dunia diberikan balasannya, di alam kubur diberikan. Kan di alam kubur ada balasan isinya. Di alam kubur itu kan ada yang disiksa kubur, ada yang nikmat kubur. Nah, mengapa mereka disiksa kubur? Mengapa mereka diberi nikmat kubur? Contohnya kan yang kemarin belum lama, bab gibah. Tentang gibah itu kan hadisnya yang menerangkan diperdengarkan kepada Rasulullah SAW dua orang yang sedang disiksa kubur, dan Rasulullah SAW menyebutkan yang satu disiksa kubur karena baulnya, karena kencingnya, yang satu disiksa karena suka mengadu domba. Kan jelas itu balasannya, mereka sedang disiksa kubur. Kenapa mereka disiksa? Itu balasan dari amal yang mana? Yang satu karena urusan terkait dengan urusan kencingnya, buang air kecilnya. Yang satu lagi dia suka mengadu domba. Itu hadis itu jelas bahwa balasan dari Allah bukan hanya nanti di akhirat, bukan hanya berupa surga dan neraka. Di alam kubur juga sudah ada balasannya, di dunia juga ada. Nah, kalau bagi mereka ini harus sesuailah dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka perhitungkan. Kalau saya mengeluarkan sekian itu nanti saya dapat berapa banyak, baru mereka mau. Karena memang itulah manusia. Tadinya manusia itu, di antara karakter manusia itu demikian. Manusia itu baru mau melakukan sesuatu kalau jelas dapat apa nanti. Ya apabila melakukan itu nanti dapat apa. Kalau orang-orang Islam kan yakin bahwa Allah akan memberi balasannya. Makanya kalau orang Islam itu mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan karena Allah menjanjikan balasannya. Nah, bagi orang kafir kan yang di ayat sebelumnya disebutkan mereka ini kan berpaling, menghindar, terus menjauh dari semua yang Allah turunkan kepada mereka. Pastilah hanya berdasarkan karakter dan pikiran mereka. Kalau kami ini berinfak, terus kami dapat apa? Itu yang mereka tidak mau. Nyebutnya rugi, nyebutnya rugi atau orang ngeluarkan tuh itu menang nanawan. Rugi atuh orang nu digawe geus meunang urang kudu mere. Ngunah we.
Kalau atur rezekian kan Allah itu bisa memberi rezeki. Tak itu pikirannya dasar jalan. Dasar jelema ya. Nah, padahal pada ayat ini artinya di redaksinya tadinya mimma rozaqakumullah. Ayat ini juga menanamkan kesadaran. Ya, ayat ini yang berarti ini menanamkan kesadaran, pengakuan bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah. Makanya kata ma rozaqakumullah, infakkanlah sebagian apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Nah, di antaranya nih soal yang memberi rezeki itu Allah itu, ini ayat surat Yunus 31, kemudian surat An-Naml ayat 64. Ammay yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa may yarzuqukum minas sama'i wal ar. Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya kemudian menciptakannya, mengulanginya lagi, dan siapa pula yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. Kemudian surat Saba ayat 24 tuh banyak kan artinya Allah mengulang-ulang ini mengingatkan ini nih bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah. Kalau berpikir seperti tadi, no kan ini hasil kerja saya, jadi kerjanya itu nggak akan diberi pahala oleh Allah kalau demikian. Tapi kalau berpikirnya ya berikhtiarlah mencari rezeki karena Allah memerintahkan. Artinya saya melakukan demikian itu karena melaksanakan perintah Allah. Itu diberi pahala berarti. Karena melakukan sesuatu karena melaksanakan perintah Allah diberi pahala. Kau melawan hasilnya gede apa? Kan geunah. Itu kan keinginan manusianya hasilnya. Misalnya hasilnya ada gitu, mendapatkan hasil, bahkan hasilnya besar, misalnya banyak, berlimpah, ikhtiarnya diberi pahala, kemudian rezeki yang dicarinya oleh Allah diberikan. Kan keuntungannya berlipat, katakanlahnya berlipat, bukan hanya di dunia, tapi dari hasil dari amalnya itu Allah memberikan pahala. Itu sebetulnya kan lebih penting. Kan soal hasil mereka gede ge. Tetap yang gede dah. Tetap yang gede. Kan lah hasil mah gede ge. Ke yang gede. Kemudian surat Fatir ayat 3 bukan ayat 5, ayat 3. Ya, wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Kemudian surat Al-Mulk ayat 21. Berapa ayat tuh? 5, ada 5 ayat. Ya, yang menerangkan Allah yang memberi rezeki itu bukan yang lain. Ya, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Demikian tadinya Allah menyebutnya memberi rezeki dari langit dan bumi. Nah, di ayat ini itu yang kata tersebut, nah itu mengingatkan, menegaskan, menggugah manusia dengan redaksi ma rozaqakumullah, apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Nah, di mana di 5 ayat tadi itu yang menerangkan tidak ada yang memberi rezeki kepada manusia dari langit dan bumi selain Allah. Bahkan bukan hanya manusia. Yang memberi rezeki kepada seluruh alam raya ini adalah Allah. Ketika Allah memerintah demikian, ada yang salah nggak? Itulah ya ketika Allah memerintahkan berinfaklah kalian, ada yang salah nggak dengan perintah Allah ini?
Allah yang memberi rezeki artinya kan ya Allah yang memberi rezeki kepada kita, lalu Allah memerintah kepada kita bere atau batur mencek orang wah ada yang salah nggak? Da angger jelema mah pan ieu teh batu capek gawe teh kitu wae cek Allah teh atuh mikir teh. Artinya itu kan secara tidak langsung eta menafikan hakikatnya kan itu pemberian Allah. Keun we kerja kamu mah Allah beri pahala soal kerja mah. Karena hakikatnya Allah memberi disebutnya kan Allah memberi rezeki. Eta mah SOP nawe gitu. Ya SOP dari Allah gitu. Bagaimana cara Allah memberi rezeki? Harus melalui ikhtiar. Yang sebetulnya kan ikhtiar ini tidak 100% kan. Ikhtiar ini kan tidak 100% menentukan hasil kan. Ya Abdurrahman bin Auf itu bika gogoleran korma baruruk. Gogoleran wah semua dagang deui ya. Korma tapi kok buruk keun bae ah mung da geus pokona geus moal dagang deui. Geus rek dipiceun ya anu datang. Dupi di dieu anu calon korma buruk. Dupi di dia nungi jalan korma buruk teh. Jangan naon itu teh dan kerpupuk kernaon gitu perlu dan perlu dalam jumlah yang banyak. Dasar ya sebutnya kan coba kalau Allah sudah membuat skenario demikian. Ternyata kan sebarang gudang mencek urang mah tah teh habis semuanya. Abdurrahman bin Auf nu gara-gara teu atul aing beunghar deui atuh kieu carana mah. Aing mah beunghar deui atuh kieu carana mah. Bagus wae kagok ah. Geus beunghar da geus ditakdirkeun beunghar ku Allah teh yang miskin gitu bisa. Seringkali teh manusia teh yang menjadi ganjalan teh waktu kan saya nu gawean itu capek tisu kudu pika borong sore pika peuting itu yang akan mengganjal. Padahal hakikatnya kan Allah yang memberi rezeki, kemudian Allah yang memerintahkan infaklah kamu. Salah nggak? Padahal jelas janjinya pun gitu, jelas janjinya bahwa Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih banyak, lebih baik, lebih besar. Tapi jangan diartikan dalam bentuk yang sama. Allah sih si Encup teh lah pokoknya. Si Encup teh balik tuh si itu. So kadekeun sedekah 100.000 tungguan pokoknya mah bakal datang 10 kali lipat 1 juta. Tungguan tuh. Kadekeun motorna balik melempang we. Gitu eta kan jamaahna banyak yang demikian. Gimana deh eta mah kenyataan. Ya, ada yang ikut pengajiannya naik motor, sini kan motor kamu, nanti Allah ganti dengan 10 kali lipat dari harga motor, jadi mobil tah balik lompang wayahna. Tungguan sebulan, ternyata. Ucup balik bisa tuh. Nah itu tidak ada yang salah, itu tak berartinya Allah yang memberi rezeki. Allah juga yang memerintahkan berinfak. Itu tidak ada yang salah. Allah yang memberi rezeki, Allah memerintahkan berinfak, Allah memerintahkan sedekah. Dan dengan janjinya Allah akan memberi surat ieu makomo ya. Surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun ayat 16 kalau enggak salah. At-Taghabun surat ke-60 4 nih ayat ke-16. Dan 17 nih. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat tenaga. Artinya maksimalnya Allah menuntut maksimal nih. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat tenaga. Wasma'u wa ati'u wa anfiku. Nih katanya juga anfiku ini tentang infaknya nih. Wasma'u dan dengarlah. Wa ati'u dan taatlah kalian.
wa anfiqu dan berinfaklah kalian. Nah, di sini Allah menyebutkan khairon li anfusikum. Ya, wa anfiqu khairon li anfusikum, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa terbebas dari kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, tapi kan tadi sih kayaknya kalau tanpa ilmu mas sulit itu orang untuk terbebas tadi dari kekikiran diri, karena itulah manusia. Satu yang tadi manusia itu baru mau melakukan sesuatu kalau jelas nanti dapat apa. Nah, kemudian yang kedua, justru kan manusia itu prinsipnya ingin terus menambah. Sudah punya satu lembah emas saja ingin yang kedua, sudah punya 2 lembah emas saja ingin yang ketiga, dan selanjutnya. Kan bertentangan berarti kannya dengan apa namanya karakter gitu kannya, dengannya karakter aslinya manusia. Nah, hanya dengan ilmu berarti justru Allah menyebut wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa terbebas dari kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, bagaimana supaya bisa terbebas dari kekikiran diri manusia yang merupakan karakter tadinya karakter manusia demikian. Karakter aslinya kan sudah punya 1 lembah emas ingin yang kedua. Jadi kan jangan berkurang sedikit pun, yang ada malah harus bertambah. Sudah punya 2, ternyata kan, dan seterusnya. Itu aslinya manusia. Nah, bisa terbebas dari yang seperti itu bagaimana? Ya, itu dengan ilmu. Allah menyebut orang yang bisa terbebas dari kekikiran dirinya, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, ayat ke-17-nya, in tuqridullaha qardon hasanan. Jika kamu, bahasanya si gakieunya cek elosok atau nginjum ke digantian gitu tak, Allah teh seolah-olah ini bahasanya demikiannya. Allah memerintahkan di ayat 16-nya barusan Allah memerintahkan kan berimpak. Kalau di ayat ini menyebutnya jika kamu memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, pasti dia melipat gandakan balasannya untuk kamu. Anggaplah seolah-olah Allah nginjem orang diberi moal ke orang. Dari Allah gantian moal, mayar moal. Coba mayar gitu ke Allah, itu digantian moal ke Allah nginjem teh. In tuqridullaha qardon hasanan. Jika kamu memberi pinjaman kepada Allah, yudha'ifhu lakum. Nah, ini yang Allah janjikan, yudha'ifhu lakum, pasti Allah memberi balasan yang berlipat, plus wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dosa kalian. Tuh udah gede hati Allah mah tuh. Sebetulnya kan balasan dari Allah kan besar, jauh lebih besar. Wallahu syakurun halim, dan Allah maha mensyukuri. Alah, nah hatu hesenya narjemah nage. Syakurun teh Allah itu senang gitunya. Allah itu merasa bergembira. Allah merasa senang gitu. Allah merasa bergembira terhadap gitu hamba-hambanya yang bersyukur. Teta syakurun gitu, syakur teh. Allah merasa senang, Allah bergembira gitu terhadap orang-orang yang bersyukur. Syakurun halim, dan Allah itu maha penyantun. Nah, ini ada yang semakna di ayat 16. Surat At-Taghabun di ayat 16 ini malah perintahnya bukan hanya berinfak, satu bertakwa semampu, semaksimal yang kita bisa, kemudian mendengar, kemudian diperintah taat dan berinfak. Dan yang Allah nyatakan orang-orang yang
untung itu justru orang yang mau berinfak. Artinya mampu membebaskan dari kekikiran diri, karena itu karakter asli manusia. Ya, yang mampunya membebaskan dirinya dari kekikiran dirinya. Nah, padahal di ayat 17-nya Allah menyebut di sini dengan seolah-olah pinjam meminjam. Allah meminjam dan Allah berjanji nanti saya bayar. In tuqridullaha qardon hasanan, jika kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudhoibhu lakum, pasti Allah akan membayarnya dengan berlipat-lipat. Plus iya, ada plusnya, ditambah Allah mengampuni dosa. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni kalian. Setelah kalau orang ini ayat ke-40 orang kafir sudah jelas aslinya dari awalnya, hanya sekali lagi mulai dari ayat 45, karena ini rangkaiannya 3 ayat tentang orang kafir, ayat 45 sampai 47. Orang kafir itu apabila apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kalian akan azab Allah di dunia dan di akhirat supaya kalian itu dirahmati. Ya, ternyata kan setiap ada ayat yang datang dari semua ayat-ayat Allah, mereka itu berpaling. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berinfaklah kalian, nah mereka dengan dalih, kenapa harus kita yang berinfak? Kan Allah bisa memberi rezeki kepada orang itu. Biarlah Allah yang memberi mereka rezeki. Nah, sehingga kemudian mereka mengejeknya, mereka mengatakan demikian itu, mereka mengejek orang-orang yang beriman, yang mau berinfak, yang mau memberi itu, yang mau mengeluarkan hartanya. Menurut mereka, orang Islam melakukan demikian itu, mereka melakukan kesalahan besar. Dadai kanan, gitulah menurut orang mah, dadai kanan. Kecapek-capek. Gawe tisu ke kaboran pe kaputing ari geus bebenangan tuluy dibikeunnan. Lieur tuh cek kafir ke orang Islam. Ya karena mereka itu kan yang tadi karakter asli manusia mah. Karakter asli manusia mah malah ingin terus menambah. Dina hadisna gitu, kagok atau bukan 1 juta 2 juta, 1 lembah emas teh sabaraha triliun atuh bulan teh. Ini dari ininya yang yang disabdakan Rasulullah, apabila memiliki 1 lembah emas coba sabaraha kalau dinilai kan. Ya artinya manusia itu punya harta sebanyak apapun tetap keinginannya adalah menambah, bukan berkurang. Wah, berkurang masa eutik ge. Saperak ge pan. Waduh, riweuh ieu non. Nyawa akunting publik. Tapi kan nyawa akuntansi leungit 1.000 ulah bayar akuntan mah mahal, dibayar lieur. leungit eta mah ari gitu mah infak mah gitu 1.000 ge ulah bayar akuntan mah mahal, dibayar padahal eta sarua ka ngaluarkeun. Ating naon lah kahayangna. Terus setelah ayat 3 ayat berartinya sudah selesai di kitab ini 45 sampai 47, itu satu rangkaian ayat tentang orang-orang kafir. Persisnya kalau di sini diberi judul tentang bagaimana disebutnya terkait dengan ketakwaan mereka kepada Allah yang ternyata nol gitu artinya ya. Nol besar. Hakikatnya orang-orang kafir itu orang-orang yang sama sekali tidak takut kepada Allah. Al-jara'atu Allah itu salah satu penyakit hati sebetulnya, tidak takut kepada Allah itu salah satu penyakit hati. Orang kafir itu hakikatnya orang yang sama sekali tidak ada rasa takut kepada Allah. Dan mereka juga tidak ada rasa, sebetulnya mereka tidak ada rasa menyayangi sesama, nggak ada sebetulnya. Mereka mau membantu, mereka menolong, mereka mau mengeluarkan hartanya, tenaganya
kalau mereka yakin bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih, itulah orang kafir. Padahal itu benar kan, karena karakter manusia demikian, Allah lah yang menjanjikannya. Nah bagi mereka kan Allahnya ditolak. Maka hanya itu saja yang menjadi ukuran mereka. Ngusep lah, pokoknya mah ngusep melulu, daik ngeluarkan so telah rek menang lauk badag. Itulah prinsipnya orang kafir, karena mereka memang tanpa agama, tanpa ilmu dari Allah. Ya pasti demikian, hanya berdasarkan karakter aslinya manusia.